bahwa di Jacob itu ada 6 segmen. Oke. Ada Jackmon, Apa tuh? Jakarta Montir. Jakarta Montir. Ada Jack Wash, Jakarta pencucian kendaraan, Oke. helm, sepatu. Ha-ha. Yang ketiga ada Jack Paint, Jakarta pengecatan kendaraan. Terus ada Jack Print, Jakarta printing. Yang kelima ada Jack Food, Jakarta makanan. Yang terakhir ada Jack Trap, Jakarta Travel. Kita membantu teman-teman kita di Pulau Seribu. Karang Taruna ini sebenarnya rumah yang keren untuk membentuk jati diri bahwa kita ini sebenarnya arahnya kemana sih? Apakah kita seorang pemimpin, apakah kita seorang pengekor, atau bahkan kita perusak. Yang kita sedang lihat bahwa Karang Taruna ada loh punya wakil gubernur di Banten, yaitu Kang Andika. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok bisa menjadi gubernur, Kang. Doa kami dari Provinsi DKI. Awalnya kenapa sih belum bisa direalisasikan? Tapi di periodisasi kami mencoba membangun komunikasi dengan Pak Gubernur. Ada payung hukumnya yang belum dibuat. Belum dipenuhi. Nah, makanya kami merevisi Pergub 8 tahun 2012 tentang Karang Taruna. Berarti di DKI memang sebelumnya sudah ada pergubnya. Ada. Akhirnya anggaran 19,5 miliar untuk stimulan bagi Karang Taruna unit RW dan kelurahan sudah bisa dicairkan. 19,5 miliar. DKI kelurahan 12 juta. Iya kan? Berarti 12 juta setahun kan? Kita hitungnya setahun aja nih ya. Jadi ngomongnya kita jangan keras-keras. Karena kalau kami diminta seperti itu agak repot juga nanti. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa, betul. Kita ini kadang-kadang dibilang orang Karang Taruna ini adalah organisasi yang tugas utamanya adalah mengentaskan masalah sosial. Bagaimana kita bisa mengentaskan masalah sosial jika kita sendiri masih jadi bagian dari masalah sosial itu sendiri. Muda-mudi yang ada di Banten, kalau emang mau nyari suami, dia carilah anak-anak Karang Taruna gitu. Kenapa, Ketua? Iya, pertama masyarakat aja diurusin, apalagi dia. Iya, itu kan gitu. Pasti diurusin kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial. Karang Taruna Jaya. Saya kalau sudah dipancing dengan yel-yel Karang Taruna sudah tidak bisa menahan diri. Sahabat-sahabat Karang Taruna, jumpa lagi dengan saya Gatot TNS. Di mana lagi kalau bukan di Karpots Karang Taruna Podcast. Seperti kita ketahui, Karang Taruna Podcast ini adalah acara besutan pengurus Karang Taruna Provinsi Banten. Berisi diskusi-diskusi yang tujuannya tentu untuk memacu pengembangan Karang Taruna, membahas dan mencarikan jalan keluar bagi berbagai permasalahan sosial, serta melakukan empowering atau pemberdayaan bagi generasi muda, khususnya di Provinsi Banten dan umumnya di tanah air tercinta ini. Sahabat Karang Taruna, pada episode kali ini tamu kita agak spesial. Kalau selama ini beberapa kali episode Karang Taruna menghadirkan narasumber dari unsur masyarakat Banten yang sudah atau yang bisa kita katakan aktivitas dan kegiatannya layak untuk menjadi inspirasi bagi kita semua. Namun kali ini kita kedatangan tamu tetangga kita dari Provinsi DKI Jakarta. Siapa dia? Nanti kita sapa dan kita ngobrol lebih jauh. Namun sebelumnya, saya tidak bosan-bosan mengingatkan sahabat-sahabat semua untuk jangan lupa like, share, dan subscribe channel Karang Taruna Provinsi Banten. Karena di channel ini, sahabat-sahabat dapat menyaksikan diskusi-diskusi yang dikemas ringan namun tidak mengurangi substansi dan manfaatnya, yaitu Karpots Karang Taruna Podcast. Kita sapa saja langsung tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta, Bung Muhammad Mul. Selamat datang Ketua di Provinsi Banten. Terima kasih buat Kang Gatot atas undangannya. Yang pertama, salam hormat buat teman-teman di Provinsi Banten, khususnya buat Ketua.
Kang Andika. Mungkin sehat-sehat selalu. Minal aidin wal faizin, Kang. Nah, alhamdulillah nih kita bisa silaturahmi di Karangtaruna Banten yang merupakan saudara dekat nih. Saudara dekat. Mudah-mudahan bisa lebih dekat lagi nanti, Kang, kita. Amin, Amin. amin. Oh. Baik, Ketua, ya Siap. kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih ya. Ya, Kang. Di tengah kesibukannya, Ketua meluangkan waktu Siap. memenuhi undangan kami. Ini sebuah kehormatan. Di sini kita akan diskusi, ngobrol-ngobrol, khususnya diskusi seputar tentang pengembangan Karang Taruna di Provinsi DKI Jakarta. Siap. Karena dalam hemat kami, pengurus Karang Taruna atau Karang Taruna di Provinsi DKI Jakarta ini sudah menjadi barometer bagi pengembangan kekarang tarunaan di seluruh Nusantara. Karena bagaimanapun DKI adalah ibu kota provinsi ya, dengan segala kelebihan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Nah, kita akan coba mendiskusikan ini. Siap. Tujuannya tentu kami berharap bukan hanya memotivasi teman-teman yang ada di Banten, tapi saya yakin teman-teman penggiat Karang Taruna di seluruh tanah air juga ingin mendengarkan ya seperti apa pengembangan kekarang tarunaan di Provinsi DKI. Nah, mudah-mudahan keinginan itu bisa terjawab pada diskusi kita kali ini, Ketua. Siap. Sebelumnya Ketua, kita ngobrol santai. Oke. Sejak tahun berapa jadi Ketua Karang Taruna Provinsi DKI? Iya, pertama kita awal SMP kelas 2 itu sudah tergerak untuk ikut berkarang taruna. Setelah masuk di kelas 3 SMP, barulah jadi pengurus Karang Taruna unit RW. Dari unit RW? Unit RW. Alhamdulillah dari unit RW itu pada saat itu Karang Taruna kelurahannya itu mati suri. Di Kelurahan Penjaringan, Kelurahan Jakarta Penjaringan, Utara. Jakarta Utara. Nah, pada saat itu kami dari beberapa Karang Taruna RW itu kumpul menyatukan tekad untuk demo ke lurah. Oh gitu. Pada saat itu lurahnya Pak Budi Santoso. Kita bilang di audien ditemui di ruangannya, malah kita ditantang sama Pak Lurah. Kalau memang Karang Taruna kelurahan terus dibentuk sekarang, bentuk sekarang. Coba. Akhirnya kita ditantang sama Pak Lurah. Dan alhamdulillah pada saat itu kami yang dari 17 RW yang ada di Kelurahan Jaringan itu akhirnya bersepakat untuk menunjuk salah satu orang yang kita mampu lah, yaitu Ibu Suparti. Kalau dulu kita manggil Mpok Neng. Mpok Neng. Karena dia juga tinggalnya di Banten. Oh. Gitu, di Pandeglang. Oh gitu. Nah, alhamdulillah beliau jadi. Nah, saya di situ menjadi jadi seksi pendidikan. Seksi pendidikan. Iya, seksi banget gitu. Di tingkat kelurahan itu ya, kelurahan. Oke, Nah, menarik ini. Jadi dari situ mulai tuh, Kang. Jadi saya mulai tergerak. Alhamdulillah akhirnya periodisasi selanjutnya saya minta kepada ketua kelurahan waktu itu, setiap ada pelatihan untuk Karang Taruna saya ikut. Mau ada duitnya nggak ada duitnya saya ikut. Kenapa? Saya pengen Karang Taruna ini sebenarnya rumah yang keren untuk membentuk jati diri bahwa kita ini sebenarnya arahnya kemana sih? Apakah kita seorang pemimpin? Apakah kita seorang pengekor? Atau bahkan kita perusak? Kan itu. Di sini akhirnya bisa terlihat. Alhamdulillah masa-masa itu dapatlah jadi ketua Karang Taruna kelurahan. Alhamdulillah dipercaya jadi ketua kelurahan. Akhirnya lanjut lagi ke ketua kecamatan. Itu tadi dari RW itu sekitar tahun berapa, Ketua? Saya sekitar tahun 92. 20 tahun ya, lebih kurang ya. Lebih kurang udah menggeluti Karang Taruna. Luar biasa. Alhamdulillah disitulah mulai. Nah, Karang Taruna kecamatan alhamdulillah dipercaya juga jadi ketua Karang Taruna kecamatan. Nah, di situ mulai dah memetakan bahwa Karang Taruna ini luar biasa. Kekuatannya baik dari tingkat RT, tingkat RW. Nah, di kelurahan kami ini kecamatan ada 5 kelurahan. Akhirnya kita di situ diskusi
Dan uniknya kalau untuk pemilihan Karang Taruna di kecamatan kita itu kita tinggal ngobrol aja kan Ya, ya, dengan ya. ketua-ketua kelurahan. Heeh. Ini besok yang menjadi ketua kecamatan Ya, siapa? Lu aja deh, lu Oke, aja deh oke. gitu. Jadi kita Heeh. ada penunjukan langsung, Iya. namun tetap Ya. hitohnya sebagai Karang Taruna, pemilihan itu harus dari Ya. Temu Karya. Ya, ya. Kita lakukan itu Temu Karya, tapi ya akhirnya sudah tahu Ya. siapa yang jadi ketua. Mekanisme organisasi Tetap tetap dijalankan, tapi harus. memang apa ya, jiwa kebersamaan ya, chemistry-nya sudah terbangun Karena kan sehingga mudah ya, iya, gampang ya. karena Karang Taruna itu kolektif kolegial Betul. kan. Makanya ini kita bangun bagaimana kalau memang ini bisa menjadi sebuah kekuatan untuk bersilaturahmi dengan rumah Karang Taruna, ya ini luar biasa. Iya, iya, Gitu sih iya, kan. iya, iya. Nah, alhamdulillah nih, kalau cerita lagi, akhirnya kasih kepercayaan lagi sama teman-teman untuk jadi ketua kota Oh, di Jakarta jadi benar-benar Utara. bertahap gitu ya, Iya, ketua ya? alhamdulillah sih kalau untuk di Karang Taruna kita berjenjang, Iya, tidak dalam arus Karang Taruna Karbitan yang ujuk-ujuk Iya. gitu kan. Karena apa? Kita diterpa lah di dalam Karang Taruna, nggak ada kalau tidak punya jiwa sosial tinggi, nggak bakal mau ada yang berkarang taruna. Betul. Pertama, tidak ada gajinya. Betul. Kedua, buang-buang tenaga, buang-buang energi, buang waktu. Tapi apa? Nah, inilah yang uniknya. Kenapa sih seorang Muhammad Mul Yap. atau saya biasa Ya, dipanggil saya Bang Kimung. ya betul. Saya juga biasa Iya. terkenalnya sahabat-sahabat Karang Iya. Taruna, beliau ini terkenal sebagai ketua yang humble, Aduh. ya, yang sangat dekat sekali. Mungkin kalau teman-teman pengurus provinsi di provinsi-provinsi lain juga menyaksikan ini, pasti sudah tidak asing lagi Siap. dengan Bang Kimung atau Bung Kimung. Ya. Silakan ketua. Iya, jadi apa? Jadi lupa deh tuh gara-gara Sampai kecamatan Wah, tadi. iya. Nah, sampai Jadi, kecamatan naik ke iya, kota. Jadi Oke. kita naik di kota, ya alhamdulillah di kota dikasih percayaan karena proses itu penting. Yap. Kenapa? Jangan sampai Karang Taruna tadi yang tidak ada gajinya. Tapi ini menjadi sebuah kekuatan besar buat saya saat ini. Saya bisa menjadi besar, bisa menjadi orang yang alhamdulillah bisa silaturahmi ke Banten, Amin. bisa ketemu dengan Kang Gatot, itu dari Karang Taruna. Bahkan Karang Taruna menjadi saya besar. Oke. Yang lebih kerennya lagi itu saya di Karang Taruna bisa punya bini. Oh, luar Gitu. biasa. Cacan istrinya dari pengurus Karang Taruna juga. Iya, tuh. itu. Oh, gitu. Jadi memang istri Gitu saya. ya? Iya, karena akhirnya istri saya tahu bahwa kalau lakinya lagi ngurusin Lagi Karang Taruna, berorganisasi ya memang seperti ini nih gitu biarin ya. aja dah dia. Yang penting nggak kalau dapur yang penting aman, ngumpul gitu kan. Artinya ini yang menjadi motivasi buat teman-teman, khususnya di saudara kami di Banten. Ini luar biasa Karang Taruna. Ayo, jangan takut untuk berbuat sosial. Karena apa? Berbuat sosial tidak mungkin lah ada balasannya dari Allah. Insya Allah. Karena nanti bisa. Alhamdulillah nih saat ini yang kita sedang lihat bahwa Karang Taruna ada loh punya wakil gubernur di Banten, yaitu Kang Andika. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok bisa menjadi gubernur, Kang. Amin. Doa kami dari Provinsi DKI, mudah-mudahan Kang Andika bisa menjadi gubernur pimpinan di Banten gitu. Amin. Semangat Kang. Pastinya biasa. itu ya Oke. yang menjadi motivasi bagi Karang Taruna di Banten, di provinsi pun seperti itu Kang. Amin. Jadi tahun berapa jadi ketua provinsi DKI ketua? Saya terpilih di 2019. 2019. Nah, setelah terpilih akhirnya mengalamilah yang namanya pandemi. Pandemi Covid. Betul. Nah, disitulah mulai dah ada keyakinan bahwa kita mengajukan SK kepada Pak Gubernur Pak Anies Baswedan. Alhamdulillah Kang, di bulan April kita diberikan SK. Dan itu pun juga tidak keyakinan kita agak menurun nih. Bisa nggak kita dikukuhkan nih sama Pak karena Anies? situasi pandemi. kan sedang pandemi. Di sana sini terjadi pembatasan, pembatasan di sini Tidak pembatasan. boleh ada Dengan komunikasi baik dengan Pak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, beliau menyampaikan bahwa beliau siap mengukuhkan karena sudah diatur dalam ketentuan regulasi yang ada ya. Regulasi yang ada bahwa kita dikukuhkan oleh gubernur. Betul. Dan saya memang berpikir ya sudah
walaupun pengurus pengen semua dilantik, Mm-mm. dikukuhkan oleh Pak Gubernur, tapi dibatasi. Ya. Alhamdulillah kita dikukuhkan oleh Pak Gubernur. Mulai saat itulah kami di provinsi membuat sebuah program, dalam artian kita langsung rapat kerja, Kang. Oh, Pada saat oke. mesti lantik kita bikin rapat kerja. Langsung gerak cepat ya. Langsung gercep lah. Kita harus gerak cepat nih, Ya, karena jangan sampai setelah dikukuhkan ya tadi tidak ada action. Ya. Istilahnya ngapain lah kami bergagah-gagah diri dengan pakai baju Karang Taruna Provinsi DKI, tapi tidak mikirin teman-teman di bawah, karena Apalagi situasinya pada waktu itu sedang pandemi ya mungkin ya. Ini juga sebenarnya jika disampaikan di dalam podcast ini, kita memang awalnya sangat miris juga, kan, dalam artian ini program bisa jalan tidak nih dalam pandemi COVID. Nah, akhirnya banyak beberapa adik-adik kami yang sering curhat, bahkan ada yang gagal nikah gara-gara diputus kerja. Kenapa lu pada? Ini ketua, saya nggak jadi nikah gara-gara dipecat. Lu punya keahlian apa? Ya paling hanya kemarin jadi kurir ketua. Terus lah sekarang lu pada maunya apa? Jadi kita pengen punya duit nih, tapi nyari kerja susah. Nah mulailah Kang di situ. Akhirnya kami dengan semua BPH, pengurus menyatakan sikap. Kita harus punya tagline nih. Apa sih tagline Karang Taruna di DKI? Kita punya tagline yaitu Karang Taruna di DKI Jakarta harus kreatif. Oke. Ya, pertama di umuran kita harus punya kreativitas supaya untuk melangkah selanjutnya. Nah, setelah kreatif pastinya ada produktif. Kita punya produktivitas yang harus dihasilkan dong dari kreativitas. Nah, setelah produktif itu berkembang, maka ada kemandirian. Nah, makanya kita punya tagline itu Karang Taruna DKI yang kreatif, produktif dan mandiri. Luar Nah, ini yang kita gadang-gadang. Nah, apa sih program yang menjadi program keunggulan Karang Taruna DKI? Kita punya program yang kita namain Jack Hope. Jakarta Harapan. Kalau boleh tahu di DKI itu ada berapa kabupaten, kota dan kecamatan? Oke. Jadi di Provinsi DKI yang pertama kita punya 5 kota. 5 kota. Itu Saya dengar ada kabupaten. Ada Kabupaten Pulau Seribu ya. Pulau Seribu. Alhamdulillah itu menjadi bagian dari Provinsi Bagian DKI. dari Provinsi DKI. Teman-teman juga yang mau ke pulau, ntar kita ajak juga nih. Bisa difasilitasi sama teman-teman Karang Taruna di sana. Luar biasa. Bang Wahyu jangan lupa. Teman-teman Banten kita jamu di sana. Alhamdulillah di Kepulauan Seribu menjadi program ini juga, Kang. Pariwisata juga yang iya, betul. Dan Karang Taruna bagaimana di Kepulauan Seribu? Luar biasa, alhamdulillah gitu ya? Jalan dan bahkan ketuanya Bung Wahyu masuk di pengurusan kita juga. Di pengurusan provinsi. Sehingga komunikasi bagus ya. Bagus, meskipun terbatas oleh akses mungkin ya gitu ya. Jadi kecamatan di DKI ada 44 kecamatan. Di kelurahan ada 267 kelurahan dan 2.700 RW lah yang ada di DKI Jakarta. Nah ini yang harus kami pikirkan. Luar biasa ya. Bagaimana adik-adik kami biar bisa gerak nih kan. Dari jumlah struktural tadi yang lumayan banyak itu. Seperti apa Ketua bisa menceritakan dukungan pemerintah Provinsi DKI terhadap Karang Taruna? Ya, alhamdulillah. Jadi gini. Pak Gubernur pada saat 2 tahun yang lalu pernah berinisiatif atau memberikan sebuah reward untuk Karang Taruna di tingkat unit RW dengan memberikan anggaran stimulan atau pemantik lah untuk teman-teman. Awalnya 250 Kang. 250.000 per bulan. Per bulan. Per bulan untuk Karang Taruna RW se-DKI Jakarta. Ya. Nah, ini akhirnya Pak Gubernur menambahkan menjadi 500.000 untuk RW ini. RW. Oke. Dan alhamdulillah. Dan ini per bulan gitu ya? Per bulan. Jadi luar biasa. Berarti 1 tahun 3 juta. Iya. Untuk RW itu ya? Enggak, 6 dong. Oh ya, sorry 6 juta. Sorry. Oke. Jadi awalnya tadi dari 250.000 itu 3 juta. Naik 500.000 berarti jadi 6 juta. Jadi alhamdulillah nih. Mulai bulan ini kita sudah memberikan rekening sama buku tabungan. Gitu. Karena mereka harus juga memberi pelaporannya melalui
online lah. Oke. Jadi ini yang alhamdulillah awalnya kenapa sih belum bisa direalisasikan? Tapi di priorisasi kami mencoba membangun komunikasi dengan Pak Gubernur. Ada payung hukumnya yang belum dibuat. Belum dipenuhi. Nah, makanya kami bersama teman-teman di BPH, saya dibantu oleh sekretaris, bendahara, dan beberapa teman-teman kota, itu merevisi Pergub 8 tahun 2012 tentang Karang Taruna. Berarti di DKI memang sebelumnya sudah ada pergubnya. Ada. Pergub nomor 8 ya. 8 tahun 2012. Pada saat itu gubernur kami Pak Fauji Bowo. 2012 ya. 12. Berarti sejak 10 tahun lalu sudah ada itu. Iya. Nah, lalu di kepengurusan ketua kemarin dilakukan revisi. Itu Pergub 81 tahun 2021. Itu Pergub itu hadiah yang luar biasa buat kami. Karang Taruna DKI Jakarta pada saat HUT Karang Taruna ke-61 Pergub itu ditandatangani Pak Gubernur Pak Anies Baswedan. Terima kasih Pak Gub. Ini luar biasa dukungannya untuk kami Karang Taruna di DKI. Baik. Jadi disitulah mulai Kang. Ada klausul bahwa ada pembinaan untuk Karang Taruna di tingkat unit RW, yaitu besarannya 500.000. Dan alhamdulillah stimulan ini bukan hanya Karang Taruna RW, untuk Karang Taruna kelurahan juga diberikan. Ke atas tetap ya, pasti ya tentu ya. Itu sebesar 1 juta per bulan. Itu kelurahan. Se-DKI. Se-DKI kelurahan 12 juta. Iya kan? Berarti 12 juta setahun kan? Kita hitungnya setahun aja nih ya. Jadi ngomongnya kita jangan keras-keras. Karena kalau kami diminta seperti itu agak repot juga nih. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa, betul. Oke. Jadi itu yang alhamdulillah saat ini kami berkolaborasi dengan pemerintah, baik itu para senior-senior kami di DPRD. Ini terima kasih juga buat para anggota DPRD di Provinsi DKI Jakarta yang support banget untuk Karang Taruna, pembinaannya luar biasa. Alhamdulillah. Akhirnya anggaran 19,5 miliar untuk stimulan bagi Karang Taruna unit RW dan kelurahan sudah bisa dicairkan. 19,5 miliar. Dan kalau untuk kecamatan apa sih dapatnya? Kalau untuk tingkat kecamatan, kota, kabupaten, dan provinsi masih hibah, Kang. Jadi kita dapatnya tadi berarti kalau yang untuk RW dan kelurahan terpisah. Itu terpisah dari hibah provinsi dan kota sama kecamatan ya. Alhamdulillah itu terpisah ya. Nah, untuk tahun ini kami mendapat hibah dari provinsi melalui persetujuan DPRD. Itu mendapat 2,750 miliar. Iya, untuk provinsi, dibagikan ke 44 kecamatan, 6 kota, yaitu termasuk kabupaten dan tingkat provinsi. Kami membangun gimana nih caranya dengan anggaran yang diberikan pemerintah, kami harus buktikan bahwa kegiatan Karang Taruna bukan kaleng-kaleng. Karang Taruna harus ini tantangan juga nih ketua nih ya. Sudah jangan dikasih duit betul. Kita malah melempem gitu kan. Pemerintah DKI sudah membuktikan dukungannya terhadap Karang Taruna, kan. Saya ingin dengar tadi nyambung kaitan dengan program nih ketua nih. Dari ketersediaan anggaran yang menurut kami lumayan fantastis gitu ya. Apa yang ketua lakukan? Fokus apa yang ketua lakukan untuk Karang Taruna? Awal yang tadi saya sampaikan kan bahwa kami tergerak dari adik-adik kami yang putus kerja, bahkan tidak punya pekerjaan, bahkan mereka menganggur gitu kan, yang akhirnya menjadi problem sosial yang harus kami tangani. Yang pertama kami tergerak dari skill. Jadi Karang Taruna ini saya tanyain skillnya masih kurang, dalam artian keinginan mereka dalam hal, makanya kami tergerak dengan program yang tadi kita namakan yaitu Jack Hope Jakarta Harapan untuk adik-adik kami di tingkat bawah. Pemerintah Provinsi DKI juga sudah membuat program itu, yaitu dengan Balai Latihan Kerja. Namun Balai Latihan Kerja ini memang kadang-kadang aksesnya yang sulit untuk dijangkau teman-teman, harus dia berapa bulan. Ini kita rubah mindsetnya bahwa di Jack Hope itu ada 6 segmen. Ada Jackmon, Jakarta Montir. Ada Jack Wash, Jakarta pencucian kendaraan, helm, sepatu, uang juga kalau uang enggak, jangan dicuci kecuali kalau lagi kotor. Dikantongin aja.
Jadi Oke. ada Jack Force. Mm-mm. Yang ketiga ada Jack Paint, Jakarta Pengecatan Kendaraan, baik itu sepeda motor, mobil, helm, itu pakai catnya cat semprot kan, bukan pakai apa Iya, kompresor. Ini iya. kita metodenya kita rubah. Terus ada Jack Print, Jakarta Printing, itu kita bikin Percetakan ya. merchandise, semua percetakan ada di situ. Yang kelima ada Jack Food, Jakarta Makanan. Itu juga ada Jack Coffee-nya, ada kopi, ada apa di situ kita. Nah, yang terakhir ada Jack Trap, Jakarta Travel. Kita membantu teman-teman kita di Pulau Seribu Yap. untuk program itunya kita gadang-gadang. Nah, di sini segmen ini kan biasanya teman-teman di tingkat kota, tingkat kecamatan, kita sebar formulir. Karena biasanya sebuah pelatihan kalau dipaksakan tidak masuk kan. Ya. Misalkan si satu maunya dia montir, Heeh. yang satu maunya bikin kue, disuruh jadiin satu nih pelatihan desain grafis, Nggak akan maksimal itu nggak bakal nanti. maksimal. Ya, Makanya betul. kami tawarkan, siapa yang mau berlatih skill desain grafis, siapa yang mau berlatih untuk bikin dimsum, apa yang mau montir, ini kita bedain nih. Ya. Nah, alhamdulillah untuk Jackmon kita kerjasama dengan beberapa perusahaan motor lah, yang akhirnya jadi pikiran kita gini kan, ini bisa jadi duit nih asalkan teman-teman kita ajarin skillnya. Iya. Yang pertama contoh kecilnya Jackmon, Jakarta Montir bisa kita buat di rumah. Nggak usah kita bikin bengkel besar, tapi kita bengkel di rumah dengan artinya teman-teman punya skillnya. Jangan sampai dibenerin motornya di Karang Taruna jalannya mundur kan, kan repot nih. Artinya diajarin dulu. Nah, kalau masyarakat di wilayah itu tahu bahwa ini bengkelnya Karang Taruna, itu di depan rumah kan, pasti punya motor. Bahkan ada yang satu, ada yang dua. Kanan kiri punya motor, bahkan ada yang 3, ada yang 4, dan di belakang rumahnya ada yang punya 10 sampai 15 motor. Tukang gade motor kan. Artinya motor ini perlu dibenarin. Baik itu ganti oli, ganti ampas rem, adalah perawatan ya. Artinya kalau Karang Taruna ini sudah bisa menyediakan itu kebutuhan mereka, betul. Nah, yang jadi income-nya ya itu tadi, dia bisa di rumah saja dengan keyakinan masyarakat. Oh iya, kita pernah berlatih nih bengkel. Nah, di situ mereka punya peluang usaha akhirnya. Nah, dengan dia peluang usahanya itu kan dia punya kemandirian. Tapi goalnya bukan di situ, Kang. Jadi goalnya kami punya dalam proses ini kami akan bikin yang namanya marketplace sendiri. Marketplace-nya Karang Taruna, yaitu yang namanya Jacob. Jadi misalkan Kang Gatot lagi jalan nih, ini kita bicara motor dulu, Kang. Bukan mobil. Jadi Kang Gatot lagi mau jalan ke DKI nih, tiba-tiba motornya mogok di Gunung Sahari. Kang Gatot tinggal klik aja Jackmon. Jadi ada aplikasi. Iya, nanti cari Jackmon. Jackmon itu montirnya terdekatnya itu kita kumpulin tuh montirnya tuh. Cantik-cantik? Enggak. Enggak. Tapi ada sih yang cantik. Ada juga. Iya. Kadang-kadang ada cewek yang mau jadi montir kan, belajar. Gitu. Ketua saya mau belajar montir. Lu montir apa nih? Di situ nanti Kang Gatot bisa cari montir terdekatnya. Nanti bisa klik, bisa komunikasi. Ini motor saya nih. Mereka bisa datang. Kalau memang perlu dibawa ke bengkelnya, mereka akan bawa. Itu goalnya yang kita harapkan. Begitu pula yang segmen-segmen lain. Kami punya programnya nanti. Nah, kenapa? Yang pertama tadi kan, bahwa kita Karang Taruna ini organisasi sosial. Jangan sampai tadi seperti orang yang pepatah mengatakan, lu jangan sok-sok mulu, akhirnya lu sial. Lu ngapain bantuin orang, sendiri aja lu, diri lu aja masih perlu dibantu. Nah, akhirnya kami pikir fokus dulu deh kepada ketahanan ekonomi. Kalau teman-teman udah ketahanan ekonominya sudah bisa terpenuhi, pastinya mereka nyaman berorganisasi. Nah, alhamdulillah kan itu yang menjadi program unggulan kami, bagaimana menciptakan ketahanan ekonomi dulu. Walaupun ada ketahanan pangannya, itu teman-teman bisa melakukan yang namanya kegiatan. Yang pasti Karang Taruna DKI ini mencoba memperkuat status sosial dari pengurusnya, gitu ya, teman-teman pengurusnya. Betul. Karena memang benar juga Ketua. Kita ini kadang-kadang dibilang orang Karang Taruna ini adalah organisasi yang tugas utamanya adalah mengentaskan masalah sosial. Bagaimana kita bisa mengentaskan masalah sosial jika kita sendiri masih jadi bagian dari masalah sosial itu sendiri. Betul. Nah, itu yang kita kadang-kadang bahwa itu yang harus kita
mindset kita nih, Betul, ayo betul. kita Oke. bangun nih ketahanan ekonomi Oke. kita. Terus sejauh ini dalam hal komunikasi Siap. apa tidak ada kesulitan? Karena kita lihat Jakarta Ya. kota sibuk, Siap. setiap orang seakan-akan berlomba-lomba. Siap. Pada konteks Karang Taruna nih tidak terlalu sulit membangun komunikasi dengan jejaring kepengurusan di tingkat bawah dan sebagainya begitu, Tuan. Ya, alhamdulillah sejauh ini kami dengan komunikasi antas lintas jejaring, memang kita mengajarkan bahwa di Karang Taruna tidak ada hierarki. Oke. Ini yang salah. Kalau Karang Taruna hierarki, kita bukan partai politik. Betul. Yang pasti Karang Taruna sesuai dengan Permensos, anggaran dasar, bahwa kita adalah jejaring komunikasi saja. Artinya di sini kami mengajarkan tentang adab berorganisasi yang baik dan benar aja, Kak. Misalkan contoh, kalau teman-teman baik Karang Taruna kelurahan yang ingin berkomunikasi dengan kami di Karang Taruna provinsi, pastinya kami harus sarankan komunikasi ya sama satu tingkat di atasnya, supaya agar misalkan ketua kelurahannya, ketua kecamatan, saya izin ya mau mampir ke provinsi, padahal kan kita tidak mau melarang. Betul. Karena kami nggak mau adik-adik kami melihat bahwa eksklusif banget sih Karang Taruna DKI, kita nelfon aja nggak diangkat sama ketua. Saya jangankan ketua kota yang WA saya, Karang Taruna RW aja kalau saya lagi bisa saya saya balas kan. Kenapa? Saya pengen persepsi teman-teman di bawah bahwa Karang Taruna DKI itu mentang-mentang DKI lu belagu gitu kan. Kita pengen susah diakses gitu ya. Wah, ketuanya sok banget ya kan. Wah, ini harus begini, harus begitu. Kita bangun, tapi tadi kami ajarkan adab pada adik-adik kami bahwa ada tingkatan yang harus dilalui. Jangan bypass. Nggak boleh, nggak bagus dalam berorganisasi. Nah, kami bentuk komunikasi itu kami buat yang namanya grup WA. Bahkan kami sampai ada grup WA Karang Taruna RW DKI. Akhirnya nggak muat, kita bikin Telegram kan. Supaya mereka bisa terbangun gitu ya. Image yang negatif ada juga. Apa ketua image negatif? Takutnya ini mau nge-bypass nih Karang Taruna DKI langsung ke Karang Taruna RW. Langsung bikin ini ya. Tapi ya kalau yang positif, alhamdulillah berpikirnya jadi ada lintas antara Karang Taruna RW ini dengan RW ini saling bertukar informasi. Betul. Ada justru menjadi wadah kan itu sebenarnya. Akhirnya Karang Taruna yang baik, misalkan ada Karang Taruna RW yang bikin gerakan 2000 untuk membeli ambulan di wilayahnya sendiri. Itu mereka bisa terbantu juga tuh dari yang lain ya. Programnya kayak gimana sih program UKAP kayak gitu? Kita aja yang provinsi sampai salut. Ada anak Karang Taruna RW yang punya pemikiran seperti itu. Nah, ini luar biasa. Bahkan pula ayo kita bangun, bangkitin. Nah, ini yang alhamdulillah kita gerakan saat ini kan di DKI. Luar biasa. Baik sahabat-sahabat Karang Taruna, menarik sekali nih bincang-bincang kita dengan ketua kita dari Karang Taruna Provinsi DKI. Setidaknya di penggal perdana ini kita sudah bisa melihat seperti apa geliat organisasi Karang Taruna di ibu kota provinsi DKI Jakarta, di ibu kota negara ini. Kita kupas lebih dalam lagi tentunya di acara yang sudah pasti jadi kebanggaan Karang Taruna Provinsi Banten, yaitu Karpot Karang Taruna Podcast. Ketua Bung Kimung. Siap. Kalau tadi disampaikan bahwa fokus Karang Taruna DKI itu adalah program yang namanya Jack Hope. Ini luar biasa sekali. Ada 6 subprogram yang diinikan di sana, yang dituangkan di sana. Nah, saya pengen tahu DKI sebagai metropolitan tentu punya konsekuensi terhadap masalah sosial, kan gitu ya. Karena sebagai daerah berciri perkotaan, tentunya di samping ada kemajuan dari segi ekonomi dan sebagainya, tentu ada dampak-dampak yang menyertainya. Salah satunya adalah dampak masalah sosial. Nah, menurut Anda permasalahan sosial apa yang paling menonjol di DKI Jakarta kalau dalam kacamata Karang Taruna? Sejauh ini memang banyak persoalan sosial yang kita temui, yaitu tadi yang paling krusial itu adalah pengangguran. Pengangguran ya, pengangguran sama tadi kenakalan biasalah tawuran. Betul. Akhirnya ini merupakan sebuah problem yang harus kita tangani juga. Kenapa? Selain program Jacob ini menjadi sasaran untuk bagaimana mengentaskan hal-hal sosial tadi, mengurangi masalah-masalah itu. Sosial tadi nih kita bangun. Tapi terkadang gini kan, bahwa
teman-teman di bawah atau masyarakat di bawah sering memandang Karang Taruna ini, walaupun ini menjadi kebanggaan buat kami bahwa Karang Taruna di DKI itu bisa dibilang Karang Taruna, ini mah Karang Taruna paling kali 17-an doang adanya. Betul, betul. Stigma itu sebenarnya sudah lekat itu. Melekat. Oke, oke. Karang Taruna itu organisasi 17-an, walaupun keren, Ah, tapi negatifnya Hmm. ada. Kenapa? Kita masa persoalan kita bukan ngurusin 17-an, Betul. kita ngurusin yang banyak nih Iya, lain sebagainya. Nah, betul. paradigma itu yang akhirnya kita coba bangun, bahkan kami dalam memperkenalkan Karang Taruna itu kami sudah bangun komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar kami bisa melakukan sosialisasi tentang Karang Taruna, Oke. yaitu dengan Karang Taruna Go to School. Ada juga tuh ya. Ada, itu program yang kami saat ini mau laksanakan, yaitu kita turun ke SMA. Kita nggak mau ke STM karena cowok semua kan. Tapi nggak bohong. Kita Iya, akan turun iya, juga iya, ke iya. STM. Karena di sana ada Karang Taruni. Iya. Oke. Jadi kita akan turun nih Ya. Kang. Jadi begitu pula ke kampus. Oke. Kita Karang Taruna Go to Kampus. Oh. Kita memperkenalkan bahwa organisasi Karang Taruna ini bukan 17-an. Ini loh gitu ya kan. Ini loh. Perannya sekarang sudah luas. Udah luas. Mungkin kalau Gitu loh. dulu bisa jadi ya. Iya, Di boleh. 80-90-an memang Karang Taruna identik ya. Iya, dengan Identik dengan masalah-masalah kegiatan-kegiatan kreatif Iya. dan rekreatif gitu ya. Agustusan bikin Agustusan. kompetisi sepak bola misalnya gitu ya. rock rekreasi olahraga. Oke, rokan. Ya, itu kan program-program kita tuh. Betul, Nah, betul, betul. di sini kita rubah. Sekarang sudah Ayo nih Karang Taruna kayak gini sekarang. Jadi mindset mereka kita bangun. Baik. Bahkan saya melihat bahwa jangankan kita di masyarakat, kita ke perusahaan atau ke mall gitu kan. Itu kita juga kadang-kadang suka dilihat sebelah mata. Iya. Kalau kita pakai baju Karang Taruna, Betul. disangkain kita nyari proposal, Iya. kita nyari apalah gitulah. Iya. Nah, ini kita rubah juga. Bahkan saya bilang ke teman-teman, ini mungkin juga di Banten juga perlu Iya. dicontoh. Betul. Kalau nanti ngajak nonton ceweknya di mall, pakai baju Karang Taruna lah, biar keren. Karang Taruna dilihat, gitu. Karang Taruna nontonnya nggak di layar tancap, Oke. layar nontonnya di mall kan gitu kan. Merubah juga tuh ya. Merubah image Betul, juga betul. bahwa Karang Taruna. Karang Taruna juga mampu loh nraktir ke mall gitu Ke kan. mall Gitu. ceweknya kan gitu. Bahkan saya Iya. pernah pengalaman saya kan, bahwa saya pengen image ini perlu dirubah. Saya akhirnya bikin jaket yang belakang tulisannya Ketua Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta. Nah, oke. Saya pakai buat makan di mall, ngajak anak istri. Iya. Itu orang ngeliat kan, Betul. Ketua Karang Taruna. Padahal sih sebenarnya norak kan gitu. Iya. Tapi saya pengen bangun mindset iya. orang bahwa Karang Taruna bisa makan loh, Iya. bawa keluarganya di mall yang mahal makannya, nggak di warteg, nggak di Iya. pinggir jalan, dan nggak dibilang ecek-ecek gitu. Betul, Nah ini betul, mindset ini perlu kita Harus bangun. kita bangun. Akhirnya ya coba, nggak apa-apa loh, gua dibilang norak. Bahkan istri marah juga, lu norak amat sih baru jadi ketua Karang Taruna aja lu gitu. Doain dong makanya biar jadi anggota DPRD kan gitu. Amin. Akhirnya Tapi bismillah. kalau saya lihat tidak juga sih Ketua. Ada Iya. bagusnya ya. Paling tidak apa yang Ketua lakukan. Saya juga sering Iya. ngelihat di Iya. sosmed, di iya, akun Pak. sosmednya Ketua ya. Iya. Bahwa memang dalam beberapa aktivitas Iya. pribadi Ketua ini sering menggunakan busana-busana yang Iya. masih berbau Karang Taruna Iya. gitu ya kan. Tapi saya pikir ini memang penting Ya. karena salah satu tugas kita ini kan adalah menumbuhkan rasa kebanggaan ya. Wah, kita Karang Taruna. Rasa kebanggaan itu harus tumbuh di jejaring kita di bawah. Iya, betul. Iya kan gitu. Nah, kalau bukan dari yang di provinsi melakukan ini, nanti siapa yang mau menumbuhkan itu? Saya sepakat. Bahkan alhamdulillah pada saat kami bilang sama Pak Gubernur, Pak, saya mau bikin jaket, belakangnya Jakarta kolaborasi, Karang Taruna. Jauh, bahkan Pak Gubernur saya pakein Oh juga. gitu. Oh. Dan Dan beliau, senang. suka ya. Dia senang bilang, ya. kalau ini bisa sedekai pakai, Karang Taruna luar biasa. Wah, Alhamdulillah. tantangannya luar biasa ini. Mereka cuman ganti doang di sininya. Misalkan Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta, mereka bikin kota administrasi Jakarta Selatan. Tapi dengan desain yang Desain tetap sama sama. ya, grand desainnya Belakangnya sama ya, ini. single desain Dan ya. orang melihatnya, oh iya, ini Jakarta kolaborasi nih. Iya, iya. Walaupun Karang Taruna di sini, dan alhamdulillah ini menjadi brand juga bahwa Karang Taruna DKI sekarang jaketnya gitu semua kan. Kita bangun dan itu nyaman untuk dipakai. Ya kalau yang anak-anak muda kan pasti Betul. jemput ceweknya, ya anak Karang Taruna. Intinya keren lah ya gitu Jadi ya. kalau ibaratnya gini kan, kalau ada nih muda-mudi yang ada di Banten, kalau emang mau nyari suami, ya carilah anak Karang Taruna gitu. Kenapa Ketua? Iya, pertama masyarakat aja diurusin apalagi dia. Apalagi Iya itu kan cari. gitu, pasti diurusin kan.
Gitu. Jadi suami terbaik itu adalah Karang Taruna. Wah, wabil khusus ketua Karang Taruna yang pasti gitu. gitu kan. Indonesia. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Tapi memang sahabat-sahabat Karang Taruna, satu yang kita bisa pelajaran berharga kalau buat saya adalah DKI yang ya harus kita akui barometer semua berkiblat ke sana. Begitu bangganya Ketua Karang Taruna DKI terhadap organisasinya. Dia lakukan banyak kegiatan dengan sebisa mungkin membawa Karang Taruna. Ini kenapa? Karena memang ini menjadi penting. Ya Ketua ya. Ini menjadi penting. Apalagi di Jakarta. Ini sebenarnya akan nyambung dengan pertanyaan saya berikutnya ini. Karena kalau kami melihat, tapi saya pikir tidak jauh berbeda, tantangan Karang Taruna ini kan saat ini salah satunya adalah bagaimana menjaga bahkan menumbuhkan semangat berorganisasi di kalangan generasi muda. Betul. Salah satu hambatan atau harus kita akui salah satu tantangan kita yang membuat generasi muda menjadi agak susah diajak berorganisasi itu kan karena perkembangan zaman ya Ketua ya. Betul. Perkembangan zaman ya. Teknologi, kemajuan, kesibukan dan semua hambatan itu berada di secara geografis berada di wilayah atau daerah yang berciri perkotaan. Betul. Kalau bicara perkotaan di Indonesia mungkin tidak ada yang lebih kota dari DKI Jakarta mungkin gitu ya kan gitu. Nah, artinya yang saya ingin tanyakan Ketua, apakah ini menjadi kendala juga nih di DKI? Bagaimana Karang Taruna di DKI Jakarta dalam melakukan kaderisasi, dalam mengajak generasi muda untuk berorganisasi? Itu adakah kesulitan yang ditemukan di DKI Jakarta? Ya, pastinya ada kan. Ada ya. Jadi untuk saat ini memang gini, kami mencoba dengan mengkader teman-teman baik di bawah. Karena dengan adanya anggaran stimulan ini, kami melalui komunikasi dengan kepala dinas kami yang luar biasa juga mensupport apa yang menjadi program-program kami di DKI Jakarta, yaitu Bu Premila Sari. Ini Bu Kadis aware banget dengan apa yang menjadi program kita. Kami meminta kepada adik-adik kami di Karang Taruna RW itu untuk membuat LK, latihan kepemimpinan tingkat 1. Yang mana mereka harus membuat sertifikat bahwa nantinya apabila bagi calon ketua untuk maju di tingkat kelurahan minimal dia punya LK1. Supaya apa? Mereka harus paham Karang Taruna. Jangan mereka mau jadi ketua Karang Taruna tapi tidak paham organisasinya. Kan banyak kan yang mungkin arahnya salah kali Kang. Nah, kedua di tingkat kelurahan kami minta kepada mereka untuk bikin LK2. Jadi jenjangnya jenjang tuh ya. Beda lagi tentang pemikirannya. Nah, di situ kita sampaikan bahwa nanti buat calon ketua kecamatan itu menjadi salah satu syarat. Menjadi salah satu juga walaupun kita ada anggaran dasar. Ya, tapi kan bisa diatur di dalam PO dalam kan peraturan, dalam ini supaya juga ini juga kita punya ketua kecamatannya juga nggak kaleng-kaleng. Kapasitas dan kapabilitasnya sudah teruji dengan mereka bersertifikat tadi LK ya, di tingkat kecamatan dia harus bikin LK3 supaya jenjang lagi. Nah, terakhir di kota mereka harus bikin LK4 supaya jenjang mereka. Nah, kita di DKI kita bikin apa sih? Kita bikin yang namanya kampusnya Karang Taruna. Jadi yang mau belajar beneran ngelotok tentang Karang Taruna, ayo. Banyak senior-senior kita di provinsi yang mau, ayo lu mau ngomong apa, mau bicara apa, mau ingin apa, kita bikin nih kampusnya Karang Taruna. Ada kampus Karang Taruna. Iya, kita bikin itu rencana dalam waktu dekat nih kita galakin dulu nih Kang, karena program ini kita tuangkan dalam PO dulu. Kita punya peraturan organisasi yang akhirnya dalam waktu dekat ini kita sosialisasikan dengan barengan dengan anggaran dasar. Kita punya anggaran dasar yang harus kita sosialisasikan kepada teman-teman supaya teman-teman berorganisasi nggak salah-salah. Harus ada aturan nih Karang Taruna. Kan ini baru zaman yang saat ini baru Karang Taruna punya anggaran dasar. Dulunya kan PDPRT kan. Nah, inilah yang menjadi motivasi kami supaya ya tadi berorganisasi kelemahannya di mana sih? Oh, ini nih pengkaderannya. Terkadang juga ada yang males, antipati. Tadi, wah ngapain sih Karang Taruna? Itu organisasi apa sih? Ini kita bangun gitu. Kita coba karena mereka sudah dapat anggaran dari Pak Gubernur. Ayo bangun. Karena harapan Pak Gubernur dengan anggaran stimulan ini, organisasi Karang Taruna di tingkat bawah, di tingkat RW, ini menggeliatkan. Dan bahkan saya arahkan kepada mereka bahwa
harus yang namanya Karang Taruna punya media sosial. Iya. Bahkan saya aja rencana dalam waktu dekat saya mau bikin TikTok, Kang. Wow. Saya mau main TikTok. Jadi ketua Karang Taruna harus main TikTok, Kang. Joget-joget gitu juga. Enggak joget. Oh, enggak harus itu ya ketua ya. Jadi tim kreator kita harus kita bangun. Betul, bahwa betul. Penting itu memang. jangankan ya ini pada mainnya TikTok. Iya, Jadi mereka harus ngeliat Karang Taruna ada di TikTok lu gini. Iya. Jadi kita biar bangun mindset. Kita harus ikut zaman. Bagaimanapun memang teknologi Iya, nggak ya bisa kita pungkiri. sepanjang itu bermanfaat bisa diambil kebaikan diikuti. Ikutin, Kang. Betul. Jangan kita yang goyang-goyang Iya. aja, Kang. Bahaya itu kan. Jadi kita bangun nih Karang Taruna. Iya. Nanti mungkin di Banten juga mudah-mudahan bisa juga ini juga kan menjadi luar biasa lah. Ya. Podcast ini menjadi bangun komunikasi ya. Ini juga kami dalam waktu dekat ini kan tadi ayo kita bikin yuk Karang Taruna bikin TikTok gitu kan. Apa sih ya, tim kreator kita harus bangun lah. Jangan sampai kan ini bisa jadi duit, Kang. Benar. Main TikTok bisa jadi duit, di Facebook bisa jadi duit. Nah, sekarang sudah ada monetize semua ya gitu ya. Semua udah banyak bisa. Betul. Lah ini kan kalau di jaring kita, sekali komunikasi kita melalui itu, nah kan kita punya yang namanya Qatar TV. Selain Qatar TV kita punya media online-nya juga. Kita bikin bahwa di tingkat kecamatan kita punya tim reporternya, kan. Ini kita ada reporter di tiap-tiap kecamatan supaya berita-berita Karang Taruna. Saya bilang ke teman-teman, jangan beritainnya nggak benar-benar. Kita beritain Karang Taruna. Kan di media sosial bisa aja ketua kalau kita yang mau bagus-bagus, yang dikit-dikit dong gelitik-gelitik, jangan loh. Tapi ya tadi penting juga nih supaya kita bisa membantu para ASN di DKI Jakarta yang berpotensi sebagai orang-orang yang luar biasa. Ya kita angkat gitu supaya mereka bisa mengembangkan sayapnya. Atau siapa lagi? Oh, dari dinas mana yang bagus kolaborasinya? Nah, kita angkat gitu. Jangan yang galak-galak dulu tentu kan. dalam rangka memperkuat semua stakeholder supaya agar Karang Taruna juga dilihat, wah, Karang Taruna hebat nih sekarang gitu kan. Ini yang menjadi momen kita lah. Luar biasa, ketua. Tapi maksud saya gini, ada nggak kesulitan dalam menggerakkan anak muda, khususnya di tingkat bawah nih, ketua, baik itu di tingkat unit subunit RW maupun unit RW? Kan kita tahu ya, kalau kita bicara Jakarta tuh kan semua orang seperti berkejaran dengan waktu, kan gitu ya. Semua sibuk, semua apa. Nah, sementara di lain sisi Karang Taruna adalah organisasi yang identik dengan kumpul-kumpul apa, dan ini kelihatannya kan sudah mulai terkikis di kalangan generasi muda kita, gitu ya. Karena salah satu ciri masyarakat perkotaan itu dampak dari kondisi perkotaan itu adalah munculnya sikap individualis dari seseorang, kan gitu ya. Nah, ini yang menjadi akan kontraproduktif dengan upaya pengembangan Karang Taruna. Kalau di DKI sendiri seperti apa, ketua? Apakah ada seperti itu, cuman punya formula-formula yang bisa diterapkan gitu sampai mengatasinya? Pastinya itu ada, Kang. Dalam semua daerah pun pasti mengalami itu. Bahkan ada yang antipati lah. Bahkan anak mudanya malah mendingan main game gue gitu. Nah, itu yang ini solusinya tadi kita bangun bahwa Karang Taruna di tingkat wilayah ini harus ngelihat, harus ada kegiatan. Jadi anak-anak muda di situ ngelihat, lu ngumpul misalkan ada si Udin sama si Yani lagi aktif di Karang Taruna RW. Nah, mereka harus kita ajarkan dulu nih bagaimana menggait anak-anak muda yang di situ supaya mereka mau berkarang taruna. Yang pertama tadi dia harus tahu dulu itu lu si Udin sama si Yani ngapain sih di Karang Taruna? Oh, ternyata dia bikin gitu loh. Kita bantu dulu nih motivasi adik-adik kita untuk ikut. Nah, dengan dia ikut akhirnya, tapi kan cenderung nilai negatifnya bahwa mereka saling ikut-ikutan doang. Nanti setelah ikut-ikutan, makanya Karang Taruna ini kan merupakan sebuah rumah untuk membentuk jati diri kan. Body sebenarnya seperti apa sih? Dan itu tadi kaitannya kenapa dilakukan LK itu ya, betul ya, agar orang yang mengajak generasi muda itu sudah memahami standar seperti apa di Karang Taruna itu gitu. Jadi gini, jadi ayo mereka pasti mau lah kalau melihat Karang Taruna ternyata keren lu. Banyak sisi positifnya gitu ya. Wah, enggak cuman ngapain ngumpul-ngumpul di pos RW, ngapain ngumpul di kelurahan. Artinya pasti mereka tergerak. Nah, ini metode yang harus juga kami sampaikan ke tingkat bawah di dalam forum LK itu. Karena ya mohon maaf, kita sebagai Karang Taruna di provinsi, saya melalui beberapa wakil biro itu mereka suruh tiap
bulan itu report kan. Ada reportnya. Kita pertemuan, report apa sih, apa yang mau lu bikin, apa yang udah lu bikin, apa yang udah lu Apa yang hasilkan, akan dilakukan apa juga kelemahannya. gitu ya, betul, Nah, itu betul. yang kami bahas dalam rancangan awal anggaran sama dinas sosial. Kami sampaikan bahwa kami butuh ini, Bu, bahwa kami butuh kegiatan ini supaya ini begini. Kan kita harus nyampaikan. Ya. Kalian minta uang banyak. Buat apa sih? Ya kita harus sampaikan kan. Betul. Ini. Oh, Harus akhirnya jelas dan terukur harus ya, jelas. ketua ya. Nggak bisa Oke. kita minta besar-besar, Ya. akhirnya nggak terjaga nih Baik. organisasi. Oke. Ya. Kalau secara umum ketua, Ya. yang ingin dicapai oleh Karang Taruna Provinsi DKI khususnya di kepengurusan ketua Kimung ini, kira-kira ketua apa yang ingin dicapai di periode ini ketua? Iya, yang pasti harapan saya khususnya di kepengurusan Provinsi DKI Jakarta, yang pertama harus menciptakan regenerasi Karang Taruna yang handal, Karang Taruna yang benar-benar tahu tentang organisasinya, Karang Taruna yang bisa membantu adik-adiknya dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan sosial. Yang pasti tujuan goalnya ya tadi Kang. Saya berharap Karang Taruna di DKI Jakarta benar-benar Karang Taruna yang kreatif, Karang Taruna yang produktif, yang bisa menjadi Karang Taruna mandiri. Itu harapan saya sebagai Karang Taruna di DKI. Amin. Luar biasa. Ketua dan sahabat-sahabat sekalian, tidak terasa ini sudah cukup panjang kita diskusi. Sebenarnya ini lagi seru nih teman-teman. Cuman memang sayang kita dibatasi oleh waktu nih ketua ya. Namun sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, silakan ketua mungkin bisa menyampaikan saran atau masukan. Kali ini kita mungkin butuh juga nih, karena ketua dari DKI mungkin sudah melihat seperti apa pengembangan Karang Taruna di Provinsi Banten. Silakan ketua bisa menyampaikan saran dan masukannya untuk seluruh kader Karang Taruna baik di Banten maupun di Indonesia. Silakan ketua. Siap. Terima kasih teman-teman di Banten, khususnya ketua Banten. Jadi harapan kami untuk Karang Taruna di Banten terus tingkatkan ide-ide kreatif, ide-ide yang mungkin bisa membawa perubahan untuk Karang Taruna di Banten. Yang pasti tadi kita di Provinsi DKI Jakarta juga sebenarnya belajar juga dari Banten. Apa yang menjadi kelebihan dari Provinsi Banten mungkin juga provinsi-provinsi lain untuk kami lakukan cloning lah, program-program yang baik dari Banten, dari provinsi-provinsi lain. Kita selalu menjadikan ini sebagai perubahan di Provinsi DKI. Ayo kita baikin apa yang kurang, kita contoh dari provinsi yang baik. Dan tadi sekali lagi harapan kami untuk teman-teman di Banten, lakukan sebuah perubahan, jangan takut berbuat sosial, karena berbuat sosial tidak akan miskin, karena janji Allah jelas bahwa orang yang mengamalkan ilmunya dan mengamalkan pribadinya untuk kegiatan sosial, yakin akan ada gantinya kelak di periode selanjutnya. Terima kasih, Kang Gatot. Luar biasa. Itulah sahabat-sahabat Karang Taruna semua, dari obrolan ini kita bisa mendengar bagaimana tadi Bung Muhammad Mul, meskipun terpilih pada situasi pandemi, beliau tetap punya keteguhan hati untuk membesarkan dan menjalankan amanatnya yang tentunya sudah dibebankan di pundaknya, yaitu memimpin Karang Taruna periode 2019-2024. Dan meskipun mendapat banyak kesulitan karena situasi pada waktu itu serba dibatasi, namun di tahun 2022 ini kita bisa melihat bagaimana beliau sudah bisa melalui fase-fase itu. Beberapa bukti yang sudah bisa beliau tunjukkan itu salah satunya adalah bisa bekerja sama dengan pemerintah sehingga dilakukan revisi Pergub nomor 81 tahun 2021 tentang Karang Taruna, di mana dari Pergub itu kemudian keluarlah anggaran pembinaan Karang Taruna baik di tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kota sampai provinsi dan seterusnya. Angkanya tadi sudah disampaikan, luar biasa fantastis. Ada 19,5 miliar untuk tingkat RW dan 2,75 miliar untuk tingkat kelurahan sampai tingkat provinsi. Kemudian yang kedua, beliau juga jalankan organisasi dengan suatu
platform yang rule yang jelas, arah sasarannya jelas. Tadi sudah kita dengar bagaimana teman-teman pengurus DKI membuat sebuah grand design yang namanya Jacob ya. Jacob ini juga ada beberapa turunan programnya yang kesemuanya tentu dimaksudkan atau ditujukan untuk bagaimana Karang Taruna, generasi muda di sana bisa lebih berarti, bisa lebih bermanfaat, dan bisa lebih mandiri gitu. Saya kira ini merupakan suatu langkah-langkah yang patut kita catat dan perlu juga untuk kita terapkan di wilayah kita masing-masing, yang tentunya dengan berbeda-beda kondisi, dengan berbeda-beda situasi. Namun yang terpenting dari apa yang dipaparkan Bung Mul tadi adalah semangat dan niatan beliau untuk menggerakkan organisasi Karang Taruna yang luar biasa besarnya. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh orang tua kita, bahwa letak arti penting manusia itu bukan pada apa yang dia hasilkan, tapi lebih kepada apa yang dia rencanakan. Itu saja yang bisa kita persembahkan pada diskusi hari ini. Tentunya kami punya harapan, mudah-mudahan ini semua bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara ini. Saya Gatot Yan S. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya, Mahatva Yoda.